Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar yang telah kami kerjakan dengan studi kasus, yaitu bioskop. Nah, di sini kami akan menjelaskan dari master data, transaksi, dan juga laporan. Setidaknya ada film, studio, pelanggan, jadwal tayang, kursi, dan juga CA. Untuk transaksinya ada pemesanan, pemesanan tiket, penjualan tiket, pembayaran, penjualan F&B, dan juga biaya operasional. Oke, sebelum itu mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stabita Lujiani Klima dengan NIM 607032400087. Di sini saya akan mempresentasikan Master Data Studio, transaksi pembayaran, dan juga laporan pembayaran per studio. Sebelumnya, kelompok saya itu studi kasusnya adalah bioskop. Jadi pertama-tama ini adalah tampilan dashboard dari sistem manajemen bioskop kita. Di sini data studionya tampilnya seperti ini. Ada ID studio, nama studio, tipe studio, kapasitas, dan juga aksinya. Lalu untuk eh, database-nya itu eh, sama kayak di tampilan yang tadi. Untuk di studio tuh database-nya ada kolom ID studio, nama studio, tipe studio, dan juga kapasitas. Nah, lalu untuk menambahkan data dari data studio, yaitu pertama kita klik tambah studio, lalu kita isi aja studionya. Misalnya saya mau studio 11. Untuk tipe studionya saya pilih yang IMAX dan kapasitas studio IMAX itu 150. Lalu kita akan klik simpan dan di sini ada notifikasi data studio berhasil ditambahkan. Nah, di sini muncul di barisan 12, Studio 11, IMAX 150 kursi. Dan untuk aksi delete-nya, kita bisa klik ini, hapus. Lalu di sini ada notifikasi, apakah Anda yakin ingin menghapus studio ini? Lalu kita klik OK. Dan di sini juga muncul notifikasi pemberitahuan data studio berhasil dihapus. Lalu untuk transaksi pembayaran, di sini saya akan coba tambah pembayaran. Di sini untuk pemesanannya ada ini Nur Hasanah yang belum membayar tiket tersebut, kita klik. Lalu ini akan otomatis untuk tanggal bayarnya, metode pembayarannya, dan juga total bayarnya. Dan ini statusnya kita bisa pilih mau pending atau lunas. Di sini saya pilih lunas dan lalu klik simpan. Ini pilih metodenya, kita pilih cash, lalu di sini kita klik simpan. Dan di sini ada notifikasi pembayaran berhasil ditambahkan dan jurnal dibuat. Lalu di sini akan muncul di barisan pertama. Jadi yang pertama itu yang paling terbaru. Lalu untuk database pembayaran itu, di tabel pembayaran kita ada kolom ID pembayaran, ID pemesanan, tanggal bayar, metode bayar, total bayar, dan status bayar. Jadi pembayaran ini itu berelasi dengan ID pemesanan. Jadi pembayarannya itu berdasarkan pemesanannya. Lalu untuk laporan ini eh, laporan tampilan laporan metode pembayaran per studio. Lalu untuk eh, cara penginputannya, kita pilih studio. Semisal kita pilih studio 10, lalu metode pembayarannya transfer bank. Contoh pembayarannya kita isi 35.000. Untuk tanggal bayarnya ini tanggal sekarang aja hari ini, lalu kita klik simpan transaksi dan di sini ada notifikasi data berhasil disimpan. Kita klik OK. Lalu laporan metode pembayarannya yang tadi kita masukkan itu ada di sini. Eh, Langsung tampil di laporan metode pembayarannya. Studio 10, transfer, jumlah transaksinya satu kali, dan total pendapatannya 35.000. Nah, di sini untuk kode PHP-nya, di sini untuk kode PHP yang dashboard, ada koneksi.php. Koneksinya itu kita eh, koneksiin, get connection dengan database bioskop. Lalu
di sini tuh di koneksi ini tuh cuman menambahkan function format rupiah dan function format tanggal agar otomatis itu. Lalu untuk eh, PHP kode PHP Studionya, di sini kita include ke koneksi PHP yang tadi. Lalu di sini kita pakai metode post. Dan juga di sini itu pakai if else if gitu. Jadi ada kondisi gitu. Jadi jika kondisinya dibuat, lalu jika kondisinya diupdate, dan juga jika ada kondisi hapus data. Seperti ini tampilan kode PHP yang Studio, Master Data Studio. Lalu di sini untuk kode PHP transaksi pembayaran, kita include juga sama ke koneksi.php, dan juga di sini pakai metode post. Di sini pakai if else lagi. Di sini ada kondisi sama kondisinya, ada kondisi create, lalu ada kondisi update, ada kondisi delete juga. Lalu untuk laporan pembayaran per studionya, di sini kode PHP eh, input pembayaran.php seperti biasa kita menghubungkan ke database bioskop. Lalu di sini juga pakai CSS gitu biar tampilannya rapih dan estetik gitu. Lalu em, di sini tuh kita pakai di sini tuh kita nggak pakai join untuk input pembayarannya. Nah, ini untuk laporan metode pembayarannya. Seperti biasa ngekoneksiin ke DB Bioskop. Dan juga di sini itu kita ngejoinin tabel studio, nama studio, dan tabel metode pembayaran dari pembayaran. Kita ngejoinin dua kolom itu. Lalu di sini pakai CSS juga agar tampilannya terlihat rapi. Dan di sini untuk kode PHP proses simpannya, di sini saya menggunakan metode POST dan di sini seperti biasa ngekoneksiin ke database bioskop. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai master data film untuk bagian dashboard. Pertama-tama ada bagian session start yang include hingga yang get connection. Di sini tuh untuk mengaktifkan koneksi antara codingan dengan database dan juga untuk mengambil data-data dari database itu sendiri. Nah, untuk bagian variable message dan message type ini sendiri untuk menyimpan pesan, sukses ataupun error yang akan ditampilkan pada CRUD. Nah, selanjutnya juga ada bagian if server di sini untuk mengecek apakah halaman dapat diedit lewat bagian post. Nah, selanjutnya juga ada bagian yang if is head untuk post action di sini tuh untuk menentukan edit, tambah, ataupun delete untuk form yang tersembunyi tadi. Nah, habis itu ada if action yang bagian create di sini untuk mengambil data dari form dan juga apa ya, bagian MySQL Real Escape String ini sendiri itu untuk membersihkan input. Makanya untuk variabel-variabel ini sendiri kita menggunakan MySQL Real Escape String untuk mencegah eh, apa ya, kebocoran data. Jadi untuk SQL tidak injection. Nah, selanjutnya ada bagian query insert into di sini untuk menambahkan data film ke tabel film yang di database. Nah, terus juga ada bagian action update. Nah, di sini untuk mengupdate film, mengambil mengupdate berdasarkan form yang telah dibuat. Terus juga ada bagian else if action delete. Nah, di sini untuk menghapus sesuai ID. Nah, selanjutnya juga ada bagian query result. Nah, di sini tuh untuk mengambil semua data film dan diurutkan dari yang terbaru dan disimpan di variabel result yang ini. Nah, terus ini bagian tampilan yang akan ada di dashboard untuk membuat tampilan dashboard. Semuanya ini.
Nah, terus kalau udah membuat tampilan dashboard, selanjutnya aku juga membuat bagian function delete film. Nah, function delete film ini sendiri, kita ke bagian function, ke bagian function edit film dulu. Nah, untuk function edit film ini sendiri juga kita pada untuk membuat form edit. Jadi untuk form bisa mengedit. Nah, untuk function delete ini sendiri untuk form bisa mengkonfirmasi dan muncul pesan apakah Anda yakin yang ini. Nah, terus saat udah selesai semuanya, MySQL close con ini untuk menutup koneksi. Nah, setelah saya membuat bagian master data film, saya juga membuat bagian transaksi penjualan F&B. Nah, di sini saya juga sama menggunakan session start koneksi ini sendiri untuk mengkoneksikan codingan dengan database ataupun mengaktifkan sesi. Nah, message-nya masih sama. Ini tuh untuk menyimpan pesan hasil transaksi dan dapat ditampilkan setelah kita melakukan tambah, edit, atau hapus data. Nah, if server ini juga masih sama. Ini untuk mengecek apakah data yang dikirim dari form nanti bakal muncul di CRUD. Nah, terus ada section ini masih sama seperti tadi, bagian action ini untuk mengaktifkan nanti apabila memulai edit, tambah, dan delete. Terus, if action create ini sendiri juga untuk mengambil data dari form. Terus, nah ini nanti dimasukkan ke variabel-variabel ini. Udah untuk simpan juga ke database nanti biar terkoneksi apabila berubah. Terus juga ada bagian total. Nah, ini untuk message yang tadi. Nah, apabila penjualan berhasil dihapus, maka akan muncul seperti itu. Terus juga ada query pemesanan. Nah, di sini tuh ngambil data dari database-nya tuh dari tabel pemesanan, pelanggan, jadwal film, dan sebagainya. Seperti itu. Terus ini untuk bagian tampilan di dashboard nanti. Nah, ini juga pokoknya ini untuk tampilan data nanti. Nah, function hitung total ini sendiri dibuat untuk menghitung secara otomatis total keseluruhan pesanan. Nah, function open modal ini juga untuk mengkonfirmasi, untuk membuka modal, untuk nanti membuat data baru di form. Nah, edit F&B ini sendiri untuk mengedit pada bagian form. Ini juga ada function untuk mengkonfirmasi apakah yakin menghapus data. Setelah akhir ada bagian MySQL clause di sini untuk menutup koneksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan mengenai laporan untuk bagian master data. Nah, di sini bagian awal dibuat untuk menghubungkan koneksi ke database, con dan user ini sendiri. Nah, selanjutnya juga ada bagian query ringkasan. Ini tuh untuk menampilkan ringkasan data di bagian card. Nah, di sini juga ada nanti total transaksi, total pendapatan, dan juga total tiket penjualan. Nah, terus ada query untuk tabel film terlarisnya. Nah, digunakan untuk mengetahui film yang paling banyak ditonton. Nah, di sini ada bagian untuk query-nya, select, sum, count. Ini untuk menggabungkan tabel film, jadwal pemesanan, dan penjualan tiket, hingga menghitung total penonton yang membeli tiket. Terus, bagian ini tuh untuk bagian arraynya. Terus ada bagian ini logika warna, nanti tuh di bagian dashboard hijau untuk yang tertinggi, kalau memudar ke arah merah itu berarti yang terendah. Di sini ada bagian bootstrap-nya agar lebih rapi untuk tampilannya sendiri. Terus, nah ini untuk bagian tampilannya, untuk judulnya.
Terus ada bagian logika warnanya yang tadi sudah. Terus ada tampilan HTML dan CSS. Terus ada grafik chart JS. Nah, kenapa ini pakai JSON encode? Dikarenakan agar lebih apa ya, diambil langsung dari bagian PHP-nya itu sendiri, data grafiknya. Nah, selanjutnya ada bagian laporan untuk transaksi. Nah, ini transaksi penjualan F&B. Pertama-tama membuat bagian koneksi ke database. Nah, untuk menghubungkan. Terus juga ini ada mengambil data ringkasan. Nah, ini tuh untuk bagian total transaksi dan juga total item F&B yang terjual. Data ini tuh memberikan apa ya, gambaran cepat atau ringkasannya secara keseluruhan. Dan ini ada data untuk mengambil data film yang terlaris. Di sini untuk mengetahui item F&B yang terlaris, terus juga data dikelompokkan berdasarkan nama item dan dihitung total itemnya dan juga total pendapatan per itemnya. Nah, selanjutnya menyiapkan data untuk grafik. Nah, ini menyiapkan data untuk grafik menggunakan logika warna grafiknya, gradasi hijau ke merah berdasarkan kuantiti. Nah, kayak gini. Terus ada bagian selanjutnya, ini tuh bagian tampilan dashboardnya menggunakan HTML dan CSS untuk menampilkan judul, untuk menampilkan card ringkasan yang tadi, grafik batang, terus juga sampai ke bootstrap untuk tampilan lebih rapi. Nah, ini semua. Terus juga untuk bagian grafik ini digunakan menggunakan JSON encode juga. Udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Andriani Saputri. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai fungsionalitas tugas besar saya dengan studi kasus bioskop. Di sini saya memegang transaksi pemesanan. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan di bioskop. Di sini, administrator dapat memantau seluruh riwayat pembelian secara real time. Untuk mekanisme penggunaannya atau fitur yang dapat digunakan, di sini ada fitur tambah pemesanan. Tambah pemesanan ini kita dapat memilih pelanggan, setelah itu jadwal film yang akan ditonton, setelah itu ada jumlah tiket. Dan memasukkan jika pelanggan melakukan pemesanan makanan, setelah itu memasukkan kuantitas dari makanan yang dipesan. Maka untuk total bayarnya akan secara otomatis terhitung. Di sini simpan transaksi. Untuk data yang tadi diinputkan, maka akan tampil pada tampilan utama. Selanjutnya, selanjutnya di sini merupakan kode program untuk pemesanan. Di sini terdapat beberapa kode untuk menampilkan tampilan yang lebih modern dan menarik. Di sini juga ada tampilan tabel ID, nama pelanggan, film total bayar, dan aksi. Di sini ada variabel untuk memanggil data dari database yang telah dibuat dan dimasukkan pada kolom yang tersedia. Selanjutnya yaitu peran AI dalam modul ini, keterlibatan AI-nya bagi mencakup bantuan dalam menyusun logika, read, train, update, dan delete agar sinkronisasi antar muka web dan database berjalan tanpa kendala, serta membantu dalam perancangan desain tabel dan responsif agar data tetap mudah dibaca.
Untuk tabel yang keterkaitan secara teknis, halaman ini berinteraksi dengan beberapa tabel database. Yang pertama itu ada tabel pelanggan, dan yang kedua yaitu ada tabel transaksi. Selanjutnya yaitu saya memegang master data jadwal tayang. Di jadwal tayang ini menampilkan ID film, film, judul film, studio, tanggal, jam mulai sampai jam selesai, dan harga tiket. Setelah itu ada aksi. Selanjutnya di sini juga kita dapat menggunakan fitur untuk tambah jadwal film. Di sini kita dapat memilih film. Setelah itu kita memilih studio yang akan digunakan. Setelah itu tanggal tayang film, jam mulai film, juga jam selesai film. Juga kita dapat memasukkan harga tiket, misalnya 50.000, simpan. Maka di sini akan muncul pop-up jadwal berhasil ditambahkan. Di sini juga ada kode yang digunakan untuk membuat tampilan jadwal. Ada beberapa function yang digunakan, juga ada query yang digunakan untuk memanggil beberapa data yang ada pada database. Dan ini merupakan laporan yang telah dibuat. Laporan ini digunakan untuk menampilkan jadwal film yang tayang pada tanggal tersebut. Berapa banyak film yang tayang pada tanggal tersebut. Contohnya di sini seperti tanggal tayang pada 1 Desember 2025 ada 4 film. Ada 4 film yang tayang. Sementara itu pada tanggal 3 Desember ada 3 judul film yang tayang. Maka grafik di sini menunjukkan untuk yang pertama yaitu banyaknya film yang tayang pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada laporan peringkat pendapatan tertinggi. Laporan peringkat pendapatan tertinggi ini digunakan untuk memonitor tanggal transaksi mana yang lebih besar pendapatannya. Di sini ada pada tanggal 4 Desember 2025 dengan penjualan 2 transaksi dan total pendapatan sebesar Rp300.000. Maka untuk grafik di sini ditempatkan pada tanggal 4 Desember 2025. Untuk mekanisme atau cara kerja dalam laporan ini, jika kita memasukkan pemesanan untuk penjualan atau penjualan tiket dan F&B, total dari penjualan tiket dan F&B, maka akan masuk pada laporan pendapatan tertinggi. Jika ada pendapatan tertinggi lebih dari 300.000, maka baris untuk kolom pertama ini akan tergantikan oleh total pendapatan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusa Sumaya dengan NIM 60703240045. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dan kelompok saya yang sudah kami buat. Sebelumnya saya tunjukkan dulu tabel-tabel yang saya pegang. Yang pertama ada kursi dengan kolom-kolom, dan ada penjualan tiket. Langsung saja kita beralih ke codingan-codingannya. Untuk yang pertama ada koneksi.php. Yang pertama ini ada beberapa function, ada function get connection, function format rupiah, sama function format tanggal. Untuk function get connection ini bertugas menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL bernama Bioskop dengan memisahkan koneksi ke dalam satu fungsi. Sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dirawat, dan aman. Selanjutnya, fungsi format rupiah atau angka ini digunakan untuk menampilkan nilai transaksi dalam format mata uang Indonesia agar laporan keuangan lebih mudah dibaca dan profesional. Sedangkan fungsi format tanggal yang tertera di bawah sini
berperan dalam mengubah format tanggal database menjadi format bahasa Indonesia sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melihat jadwal dan laporan. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu penjualan tiket.php, _start untuk mendukung sistem berbasis session, kemudian file koneksi PHP dipanggil agar modul ini dapat terhubung dengan database. Koneksi database diambil melalui fungsi get connection. Selanjutnya, if server request method yang POST, ini sistem menggunakan parameter action sebagai pengendali alur proses. Nilai action menentukan apakah sistem akan melakukan tambah data, ubah data, atau hapus data sehingga satu file dapat menangani seluruh operasi CRUD. Selanjutnya ada dolar total sama dengan dolar jumlah kali harga. Selanjutnya insert into penjualan tiket. Data penjualan disimpan ke tabel penjualan tiket. Kemudian update penjualan tiket. Pada proses update, sistem memperbarui data berdasarkan ID penjualan tiket sebagai primary key. Kemudian delete from penjualan tiket, proses penghapusan digunakan untuk mengoreksi transaksi yang tidak valid. Bagian ini merupakan inti dari sistem basis data di mana tabel penjualan tiket dihubungkan dengan tabel pemesanan, pelanggan, jadwal, film, dan studio. Kemudian di sini ada where that if no. Query ini digunakan untuk menampilkan jumlah tiket yang terjual pada hari berjalan, termasuk pembelian langsung tanpa pemesanan. Kemudian di sini ada untuk statistik penjualan. Di sini merupakan tampilan-tampilan untuk output yang akan dikeluarkan. Kemudian di akhir program, koneksi database ditutup untuk menjaga efisiensi dan keamanan sistem menggunakan MySQL close $con. Selanjutnya pada halaman kursi.php, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, codingan ini berfungsi untuk memanggil file koneksi.php, kemudian koneksi database diperoleh melalui fungsi get connection. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, codingan ini berfungsi untuk pengendali alur proses. Kemudian di sini ada insert into, dan di sini ada proses edit kursi. Kemudian di sini juga ada proses untuk menghapus kursi atau delete. Kemudian ada for each, fitur generate kursi memungkinkan sistem membuat banyak kursi secara otomatis berdasarkan baris dan jumlah kursi per baris. Contohnya, jika dipilih baris A, B, dan C dengan jumlah 10, maka sistem akan membuat kursi A1, A2, A3, A10, atau B1, B10, dan C1 sampai C10. Ini bersifat otomatis, bertambah. Kemudian from kursi call of join, ini data kursi ditampilkan bersamaan dengan informasi studio, seperti nama dan tipe studio. Relasi ini penting agar kursi tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat pada studio tertentu. Result, ini seluruh data kursi ditampilkan dalam bentuk tabel, lengkap dengan status kursi seperti tersedia, terpesan, atau rusak. Codingannya lengkap seperti ini. Mostly ini untuk displaynya. Kemudian ditutup dengan MySQL close $con. Berikut dashboardnya. Di sini ada data kursi. Seperti yang tadi udah saya bilang, ada generate kursi, dan di sini ada pertambahan nambah kursi. Seperti ini tampilannya. Lanjut ke penjualan tiket. Di sini ada data-datanya, ada total transaksi, total tiket terjual, sama total pendapatannya. Total pendapatan ini didapatkan dari tiket yang sudah terjual. Di sini ada filmnya, ada studio berapa, ada tanggal tayangnya, ada jam yang dipilih, jumlah tiket, harga satuannya, kemudian ada totalnya juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan transaksi yang sudah saya buat kemarin. Berikut ada beberapa halamannya. Yang pertama adalah koneksi transaksi.php, ada simpan transaksi.php, ada grafik penjualan.php, ada hapus transaksi.php, ada tampil transaksi.php, ada tampil transaksi.php, dan ada ubah transaksi.php. Yang pertama untuk koneksi transaksi.php ini, seperti biasa ini hanya untuk memanggil dan menghubungkan. Kemudian disimpan transaksi ini ada variabel $_post. Ini untuk mengambil data kursi yang diinput. Selanjutnya di grafik penjualan, di sini ada total transaksinya, kemudian ada total pendapatannya. Di sini ada MySQL query, $con. Kemudian di sini adalah title, yang mana titlenya akan bernamakan pendapatan tertinggi. Kemudian di sini akan berpengaruh ke tampilan-tampilannya. Kemudian di sini ada rank yang mana nanti akan berurutan berdasarkan ranking tertinggi, dan itu akan terjadi penambahan. Kemudian di sini ada hapus transaksi, di sini ada delete from, kemudian ada tambah transaksi. Di sini untuk kursi terpakai, codingannya seperti ini. Kemudian ada insert into juga untuk memasukkan. Selanjutnya di tampil transaksi ini digunakan untuk
memanggil nanti, yang mana ketika kita memanggil tampil transaksi itu akan keluar semua. Dan di sini ada obat transaksi yang digunakan untuk mengedit di data-data nantinya. Lalu kita ke hasilnya. Di sini ada data penjualan tiket bioskop. Kemudian di sini ada nomornya, ada ID pemesanan, ada jumlah, ada harga, ada total, ada kursi-kursinya, dan ada aksinya. Di sini bisa dihapus dan bisa diedit. Kemudian di grafiknya juga akan keluar seperti ini. Total transaksinya akan ketahuan berapa, tiket terjualnya berapa, kemudian total pendapatannya berapa. Sini juga tadi kan saya jelaskan warna-warnanya, karena untuk membedakan. Di sini ada rank juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk transaksi dengan pendapatan tertinggi. Sekian presentasi dari saya.